saling bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan pasien yang optimal. Komunikasi terbuka pada pasien, saling menghargai, saling memahami, dan memberikan pelayanan terintegrasi, efisien yang berpusat pada kebutuhan pasien. Pentingnya kolaborasi antar profesi itu sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar profesi dalam suatu tujuan utama. Kita periksa perutnya ya. Saya pegang, tarik nafas yang dalam. Sakit? Sakit. Nah, sakit banget. Ya. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Kak Karin. Kita berkumpul di sini mau bahas tentang diagnosa Pak Joni ya. Pak Joni usia 48 tahun. Kita curigai ulcus pepticum dengan keluhan-keluhannya. Gimana pengkajian dari masing-masing PPA? Boleh perawat? Oke, saya mulai dari saya dulu ya, dokter ya. Bapak Joni ini sudah kita rawat 3 hari ini ya dokter ya. Umurnya 48 tahun. Saat ini kondisinya masih melena ya dokter. Nah, hemotensi sudah tidak ada lagi. Kemarin waktu masuk kan memang harinya sempat 8. Kita sudah transfusi sebanyak 2 bag ya. Tadi pagi sudah kita evaluasi ulang. Hasilnya itu sudah 10. Tadi terakhir sih waktu saya ke sana, BAB hitamnya sudah mulai berkurang, terus sudah nggak muntah darah lagi. Tapi saat ini pasien masih dipuasakan ya dokter ya. Terus masih dilakukan beri pantoprazol 8 mg per jam. Berikutnya bagaimana dari Pak Agung sebagai apoteker? Oke, dari keluhan-keluhan yang dikeluhkan Pak Joni tadi, kemungkinan sih pasien itu rutin konsumsi dexamethasone tanpa adanya resep ya. Jadi dan itu dikonsumsi dalam waktu yang panjang tanpa adanya proteksi lambung kayak PPI. Terima kasih Pak Agung untuk pengajiannya. Ibu Maulida gimana sebagai aktivisnya? Baik dokter, dari asesmen hasil yang saya lakukan dari asesmen dari Pak Joni ini ternyata ada penurunan berat badan selama kurang lebih 2 bulan terakhir karena beliau mengkonsumsi di instan hampir setiap hari dok ya selama 5 tahun. Jadi kalau saran saya sih dok, lebih baik dipuasakan saja karena melananya masih aktif sampai nanti pemeriksaan yang akan dokter lanjutkan lagi. Itu sih. Berarti pasien tetap kita puasakan ya dokter ini? Ya betul. Pasien tetap kita puasakan sambil kita rencanakan untuk kalau dari saya sih dilakukan gastroskopi lagi ya. Karena HB-nya sekarang sudah baik. Kita lanjutkan untuk gastroskopi. Mohon untuk perawat menyiapkan simbol konsennya dan persiapan puasa sama medikasi nanti akan saya tuliskan pesannya. Oke. Berarti dari saya ini nanti saya tetap puasakan, nanti setelah itu kita ada gastroskopi nih dok ya? Ya. Baik dok. Untuk pemberian PPI pantoprazol ya dokter itu masih kita lanjutkan? Betul, masih kita lanjutkan karena BAB-nya juga masih sedikit berdarah kan, udah berkurang tapi masih ada dan kita sekarang lagi puasa jadi tetap PPI kita lanjutkan dulu sambil monitoring HB berkala. Kalau saya juga dokter kan dokter mau melakukan tindakan ya gastroskopi. Ini belum disampaikan ya dok sama pasiennya, nanti mungkin bisa dokter sampaikan sama jawabannya ya dokter ya. Nanti dari kami dari perawatan bisa melengkapi fasilitas yang harus dibersihkan. Ini kan pasien sudah tidak mual sekarang, terus makannya sisanya berkurang, badannya juga berkurang. Kalau nggak ada kendala, besok pagi juga jadwalkan untuk dilakukan. Selamat pagi, Pak Joni. Pagi dokter, pagi suster. Jadi Setelah kita berdiskusi tadi, Ya. hasilnya kemungkinan Bapak ada luka di lambung, lupus gitu di lambung. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu membuat selang masuk dari mulut sampai di lambung untuk lihat kondisi lambung. Nanti ada inform konsen itu persetujuan untuk cek lagi
screening, kemudian ada persiapan puasa dan obat-obatan yang akan diberikan. Nanti untuk selanjutnya sama perawat, tapi sekarang ini yang ditanyain. Itu nggak dibilang belah Oh, kan? tentu tidak. Oh, jadi dimasukin aja gitu ya? Ya betul, jadi nanti Bapak akan dibikin tidur, bangun tidur sudah selesai. Oh, Ya. iya. Oke, untuk berikutnya baru ditanyakan ke perawat saya. Terima kasih. Ya, makasih, Terima Dok. kasih. Selamat pagi Pak Joni. Pagi. Ya, gimana keadaan saya ini? Rasanya? Baik. Oke, sekarang kan kondisinya udah mulai berangsur-angsur pulih. Jadi hari ini kita jadwalkan pulang. Nah, ini kan diagnosa Bapak kan luka di lambung tuh. Jadi ada beberapa obat dan juga diet makanan yang harus Bapak lakuin. Ya, nanti akan dijelaskan oleh apoteker dan ahli. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Selamat pagi Pak Joni. Pagi, Pak. Selamat ya udah mau pulang. Ya. Jadi Bapak belajar resepkan. Ada 2 obat jenis obat ya. Yang pertama ini obat lambung. Nah ini dikonsumsi selama 30 hari. Ya dikonsumsinya sebelum makan. Oke, yang satu ini antibiotik. Antibiotiknya itu habis selama 7 hari. Ini dikonsumsinya setelah makan. Nah, kalau Pak Joni lupa, seandainya makan ini lupa sebelum makan, nah ini diminumnya nanti. Pokoknya ini obat harus dimakan. Ya, ya oke. Oke, terima kasih banget ya. Joni, Ya, pagi. pulang ya kita hari ini. Ya. Oke. Pak, saya dari gizi terkait nanti obat makan di rumah ya Pak ya. Sementara Bapak kan pulang nanti kan 2 minggu lagi kontrol ke dokter. Bapak untuk 1 minggu ini makan yang mana dulu ya? Sudah saya jelaskan, sudah saya tuliskan di sini makanan yang boleh dimakan, yang enak dulu, tidak yang seratnya tidak seratnya kalau tinggi, buah-buah pepaya dan lain-lain ya Pak ya. Ya, terus Bapak nanti di naik, Bapak boleh masukin ya santan, gorengan semua dikurangi. Mie instan jangan lupa, Bapak kan senang makan mie instan Ya. setiap hari, jangan dulu ya Pak ya. Memang tidak boleh ya, sampai nanti Bapak kalau misalkan belum jelas, pas lagi saat kontrol boleh ditanyakan kembali dengan dokternya. Dengan saya ya. Ada yang ditanyakan Pak? Ya, cukup. Baik, nanti buat Bapak ya Pak ya, ini Oh, iya. menunya itu ya Pak, daftar makanan. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih tim. Jadi Pak Joni ini kan mau pulang. Jadi nanti kontrol 1 minggu lagi ya kira-kira nanti kita daftarkan. Nah di rumah kalau ada muntah berdarah, perut yang sakit sekali, BAB berdarah, Bapak boleh ke IGD lagi untuk kita periksa. Ya? Oke, semoga lekas pulih Bapak. Amin. Mari kita terapkan IPC agar dapat mewujudkan pelayanan yang berpusat pada pasien.